Apakah yang menyebabkan timnas Indonesia dicukur habis dengan skor 1-5 oleh timnas Malaysia? Berikut ulasannya, simak video ini hingga selesai. Namun, sebelum videonya dimulai, jangan lupa dukung channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pontianak Sport Channel. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan keberkahan. Bicara sepak bola memang tak pernah ada habisnya. Apalagi yang kita bahas adalah timnas Indonesia. Tentunya ini menjadi topik yang sangat ditunggu-tunggu dan selalu dinantikan oleh para pecinta sepak bola. Timnas Indonesia U16 harus mengakui keunggulan timnas Malaysia pada laga terakhir mereka di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia dicukur habis dengan skor 1-5 atas timnas Malaysia. Ya, pastinya ini adalah hasil yang sangat mengecewakan bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Padahal, jika kita melihat pertandingan sebelumnya, skuad Garuda Muda selalu bermain rapi dan memberikan permainan yang sangat menjanjikan. Menurut pandangan saya, penyebab kalahnya Garuda Muda atas timnas Malaysia adalah kurangnya rotasi permainan sehingga menyebabkan skuad Garuda kelelahan seperti kehabisan tenaga dan akhirnya tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Seperti yang kita ketahui, sebelum bertanding melawan Malaysia, Garuda Muda sebelumnya sudah menjalani laga-laga melawan timnas Guam, timnas Uni Emirat Arab, dan timnas Palestina dengan kekuatan inti dan dengan kekuatan yang penuh. Seharusnya hal ini tidak perlu dilakukan oleh sang pelatih, apalagi ketika melawan timnas Guam dan Palestina. Secara di atas kertas, timnas Guam dan Palestina bukanlah tim yang diunggulkan. Nah, seharusnya pada laga melawan timnas Guam, timnas Indonesia sudah unggul dengan skor 6-0 pada babak pertama. Seharusnya di babak kedua disinilah kesempatan pelatih untuk mengistirahatkan pemain utama dengan menurunkan pemain-pemain pengganti. Supaya kenapa? Supaya pemain inti atau pemain utama tidak kehabisan tenaga ketika bertanding di laga melawan tim-tim kuat seperti Malaysia. Dan ini pun juga terjadi pada laga melawan timnas Palestina. Seperti yang kita ketahui, timnas Palestina juga bukan tim yang diunggulkan. Seharusnya pada laga itu, inilah kesempatan untuk mengurangi menit bermain pemain inti atau pemain utama. Karena sebelumnya mereka telah bertarung habis-habisan ketika melawan Uni Emirat Arab pada laga kedua mereka yang sangat menguras tenaga dan stamina mereka. Kalau kita melihat perjalanan Malaysia di Piala Asia ini, mereka bisa menganalisa mana tim yang diunggulkan dengan mana tim yang tidak diunggulkan. Mereka tahu nih bahwa timnas Guam bukanlah tim yang diunggulkan. Dan mereka saat melawan timnas Guam, mereka tidak menampilkan kekuatan penuh mereka. Supaya apa? Supaya skuad utama mereka mempunyai jam istirahat yang cukup agar mempunyai stamina yang baik untuk menghadapi lawan-lawan kuat seperti timnas Indonesia maupun timnas Uni Emirat Arab. Ya, walaupun di laga tersebut mereka harus ditahan imbang dengan skor 1-1 atas timnas Guam, tetapi terbukti ketika mereka melawan timnas Indonesia, skuad utama Malaysia dalam keadaan yang fit dan tidak dalam keadaan kelelahan. Dan pada akhirnya mereka mampu memaksimalkan dan menampilkan permainan terbaik mereka. Disinilah tantangan menjadi seorang pelatih. Seorang pelatih tidak hanya mengutamakan strategi dan cara-cara bermain, tetapi seorang pelatih juga dituntut agar bisa mengatur waktu pemain dan menganalisa mana tim yang diunggulkan atau mana tim yang tidak diunggulkan, supaya para pemain bisa mendapatkan jam istirahat yang maksimal. Ya, apalagi kompetisi kualifikasi Piala Asia ini mempunyai waktu yang mepet dan jadwal yang sangat padat. Bayangkan dalam 7 hari timnas harus menjalani 4 pertandingan. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Karena itulah, seorang pelatih juga harus bisa menganalisa setiap pertandingan yang akan dilakoninya. Agar sang pelatih bisa tahu mana lawan yang kuat, mana lawan yang
tidak. Supaya kekuatan yang dimiliki skuad Garuda Muda bisa dapat mengenai pada sasaran yang tepat. Karena sehebat apapun kekuatan dan strategi yang kita miliki, tidak akan berfungsi jika para pemain dalam keadaan tidak fit dan dalam keadaan kelelahan. Oke teman-teman, itulah komentar singkat dari saya mengenai kalahnya Timnas Indonesia atas Timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Jika kalian mempunyai pendapat yang lain, silahkan tuliskan saja di kolom komentar agar kita bisa bertukar pikiran dan bisa bertukar informasi seputar sepak bola. Assalamualaikum, semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sport Channel.